pagi, ini Karen dari PT Pertamina Patra Niaga. Kami berencana untuk melakukan audit tahunan untuk divisi logistik, purchasing, dan keuangan. Apakah Bapak bersedia untuk minggu depan? Selamat pagi Bu Karen. Kami siap. Saya dan rekan saya akan datang hari Senin pukul 9 pagi untuk memulai rapat pembukaan. Baik, kami tunggu kedatangannya. Tim kami akan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Silakan duduk, silakan Oh duduk. iya. Duduk, Pak. Ya, makasih, Bu. Bu, ini kami dari KAP PwC. Nah, kami datang ke sini atas panggilan dari Ibu Prasetya. Nah, kami akan melakukan audit kepada Departemen Logistik, Purchasing, dan Finance. Nah, yang pertama terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Untuk audit ini akan berlangsung selama 2 minggu. Nah, kami akan melakukan wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen. Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar operasional berjalan lebih efektif. Kami menyambut baik setiap daripada kegiatan ini. Semoga audit ini dapat memperkuat pengendalian tenaga. Kami siap memberikan data yang diperlukan dari bagian purchasing. Dari bagian logistik, kami juga telah menyiapkan laporan penerimaan barang dan stok di dalam gudang. Karen, ini adalah berita acara pembukaan audit. Mohon ditandatangani ya, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, baik, Bu. Kami akan memulai auditnya segera ya. Pak, Ya, Pak. Bapak ini kami mau melaksanakan tadi Pak untuk bagian logistik. Nah, Pak ini penting gudang untuk stok minyak apa ya? iya Pak, ini gudang bagian stok minyak kita. Oh, ini Pak, ini saya mau tahu Pak, untuk mekanisme barang masuk dan barang keluar itu gimana ya, Pak? Untuk bagian sistematis barang masuk dan barang keluar, semua dilakukan oleh sistem Pak. Tetapi jika terjadi pemadaman listrik atau hal-hal lainnya, semua dicatat melalui manual Pak. Oh, Apakah ada proses pengecekan fisik sebelum barang diterima? Untuk pengecekan barang semua pastinya ada untuk dilakukan karena semua diverifikasi oleh supervisor kita berdasarkan dari PRG order yang ada dalam suratnya, dalam surat pengirimannya. oh gitu Pak. Oh gitu ya, Pak. Pak, boleh nggak Pak saya lihat contoh delivery ordernya atau diary sistemnya gitu Pak? Oh boleh Pak, duduk dulu ya biar gampang. Oh iya. Untuk sistemnya Pak, sistemnya ini Pak. Oke. Boleh, Bang. Ini yang udah tercatat di sistemnya lah ya. Iya Pak. Oke, berarti ini penerimaan solar 5.000 liter. Gini Pak. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Ini kan di sini kan tercantum 5.000 liter. Iya Pak. Oke, nah biasa untuk minyak itu dia kan ada perhitungan berat jenisnya. Untuk kita pesan 5.000 liter, yang kita terima, maksudnya benar-benar kita terima itu nggak pas 5.000 liter. Nah, karena kan di dalam minyak solar ini misalnya dia 1 liter nih, nah dia ada misalnya kadang ada kotorannya lagi, itu disaring dihitung berat jenisnya. Nah, kira-kira di sini Pak untuk perhitungannya ini maksudnya dia ada dihitung kembali nggak Pak berdasarkan berat jenis solar atau misalnya pada suhu tertentu gitu? Untuk bagian perhitungan ini Pak, sebenarnya tidak sepenuhnya Pak untuk bahan bakar. Karena volume pada delivery order hanya sebagai acuan awal. Kuantitas yang diterima harus dihitung kembali berdasarkan berat jenis solar pada suhunya. Karena itu kan melalui suhu itu bisa menjadi penguraian dia Pak. Jadi sehingga berat sebenarnya itu tidak sesuai gitu Pak.
Jadi misalnya Pak, jumlah 5.000 liter pada DO bisa berbeda dengan hasil pengukuran berdasarkan berat jenis. Betul Bu, karena berat jenis solar bisa berubah tergantung suhu, sehingga kami catatnya pun juga pastinya selalu berbeda. Untuk rumusnya itu Bu, pastinya kita ada. Rumusnya itu ya dari perusahaan kita itu untuk kuantitas sebenarnya atau aktual itu volume kali berat jenisnya. Oke Pak, kalau misalnya dari sistem atau SOP-nya sih saya lihat udah sesuai. Nah, cuman kita mau memastikan nih, ini sistemnya udah terdokumentasi dengan benar atau belum Pak? Takutnya nanti di sistem gudang udah benar, nanti di kantornya nggak sinkron gitu kan. Kira-kira itu gimana Pak? Apakah sudah terdokumentasi di sistem atau hanya di form manual Pak? Untuk saat ini masih melakukan secara manual Pak, tetapi kami selalu menulis di pom penerimaan barang dan dilampirkan bersama nomor DO-nya Pak. Karena dari hasil pengukuran tangki, data itu baru dimasukkan ke sistem setelah diverifikasi oleh supervisor kita Pak. Oh ya Pak, dari hasil audit kita ditemukan pencatatan DO bahan bakar belum sepenuhnya otomatis menyesuaikan berat jenis. Proses koreksi masih dilakukan manual sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan data antara dokumen pengiriman dan penerimaan Pak. Nah, ini Pak, ini saya ada contohnya nih Pak. Nah, dari contohnya nih Pak, saya lihat sih di sistemnya ini belum update nih Pak. Tetapi ini di sistemnya kan masuk 5.000 liter. Nah, tapi untuk di form manualnya saya lihat ini sudah terhitung Pak, menyesuaikan dengan berat jenisnya. Nah, ini Pak, dari SOP-nya apakah memang hanya tercatat di form manual Pak? Soalnya kan sebelum yang tadi Bapak katakan tuh harus sinkron ya kan. Nah, soalnya saya lihat ini di sistem belum. Kalau saran dari kami sih memakai sistem ERP atau modul logistik perusahaan, kan? Nah, lalu dari modul perusahaan itu kita menambahkan kolom perhitungan otomatis dan berbasis berat jenis dan suhu. Nah, sehingga data kuantitas yang tercatat itu sesuai dengan kondisi aktual yang di lapangan Pak gitu. Oh ya Pak, berarti kami akan melakukan pencatatan ulang Pak kalau seperti itu Pak. Kalau Bapak bisa menyarankan bagi kami untuk yang kebaikan perusahaan kita pribadi. Kalau gitu Pak, gimana kalau kita lihat gudangnya? Oh ya, boleh Pak. Oh ya, Ya Pak. boleh Pak. Jadi inilah gudang kita Pak. Bisa Bapak lihat di situ ada tempat penampungan. Di sana ada tempat truk-truk juga untuk masuk barangnya kan. Jadi bisa Bapak nilailah sendiri. Oh Pak, kalau saya lihat Pak dari penataan untuk truk-truknya, untuk gudang-gudang tangki minyaknya itu sudah sesuai lah Pak dengan SOP-nya, tertata dengan rapi. Nah, cuma itu saja Pak rekomendasi dari kami. Palingan di bagian pencatatannya aja sih Pak, bagian administrasinya gitu. Itu aja sih Pak. Sekian Pak audit dari kami gitu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Hati-hati ya Pak. Bu, ini kami Sudah, dari silakan. oh ya. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Beda ya sama tadi logistik. Saya tadi logistik suruh berdiri dulu kayaknya. Biasa, kalau kantor sama gudang beda. Oh beda ya. Oke. Oh Bu, ini kan kami dari bagian audit Bu. Nah ini kami mau meninjau proses pengadaan sama pembelian, lalu untuk evaluasi vendornya itu gimana ya Bu ya untuk SOP-nya itu Bu? Biasa sih proses pembelian kami mulai dari purchase request yang disetujui sama kepala divisi kami terlebih dahulu sih. Setelah itu baru kami lakukan perbandingan dari minimal itu biasanya minimal 3 vendor. Setelah itu di antara 3 vendor itu kita cari harganya yang terbaik sih, baru kita menerbitkan purchase order. Apakah semua
vendor telah melalui proses verifikasi admin dan kelayakan? Oh, sebagian besar udah. Namun untuk kondisi yang mendesak sih, kami biasanya gunakan vendor baru dengan persetujuan manajemen tapi ya. Oh Bu, kalau gitu kami boleh nggak Bu kami cek dari sistem Ibu atau misalnya dari dokumen-dokumen Ibu, kami mau cek untuk evaluasinya itu gimana gitu kan? Apa udah sesuai atau belum dengan SOP? Baik Bu, kami akan memeriksa untuk kelengkapan dokumennya Bu sama sekaligus yang di sistemnya Bu ya. Kami mau evaluasi untuk dokumen-dokumennya apakah udah sesuai dengan SOP yang Ibu katakan tadi gitu. Boleh nggak Bu kami Ini untuk dokumennya. untuk dokumennya Bu? Ini contoh-contoh dokumen. Oh. Kalau untuk yang programnya ini, tapi Bapak boleh lihat dulu contoh dokumennya. Oke, ini berarti ini dari PR-nya, lalu ini PO-nya. Oke, lalu ini DO-nya gitu. Oh iya, Bu. Ini kenapa ya Bu? Oh, bentar ya Bu. Ini saya coba lihat di sistem. Loh, mana yang tadi? Tapi Bapak lihat yang ini loh Kakak. Loh, pas lu. Oh iya, lupa saya. Maaf, bukan laptop saya. Nah Bu, kenapa pada PR ini tidak ada perbandingan harga? Mengapa hanya ada satu harga tanpa perbandingan? Kalau untuk yang pembelian ini, kebutuhannya karena kita ini tadi kan mendesakkan, jadi biasanya kami langsung gunakan vendor yang udah pernah kerja sama kami sebelumnya sih. Dan saat itu waktu pengadaan terbatas dan barang yang dibutuhkan juga secara operasional itu terbatas gitu. Bu, ini kan tadi Ibu menyampaikan bahwa SOP itu harus minimal 3 vendor. Nah, kenapa lalu misalnya ada case urgent gitu kan? Nah, itu diperbolehkan membeli dari satu vendor untuk perbandingan harganya. Itu apakah ada persetujuan resminya nggak Bu? Atau mungkin hanya secara verbal dari manajemen Ibu gitu? Karena kan kalau misalnya tidak ada perbandingan, berarti kita tidak tahu harga pasarnya itu sebenarnya di mana gitu kan. Nah, lalu contoh misalnya dia pembeliannya itu gak ada kontrak, perbandingannya cuma satu harga gitu. Nah, kira-kira tuh gimana Bu ya? Apakah ada persetujuan resminya gitu di ACC oleh siapa gitu? Biasanya sih ada, namun masih dalam bentuk email persetujuan gitu. Karena biasanya kita itu urgent, jadi kita biasanya dari email dulu, baru kita buatkan lo form resminya itu belum gitu ada kalau kondisinya nggak mendesak. Untuk keperluan audit kami, Bu, kami menyarankan agar proses persetujuan darurat tersebut didokumentasi dengan formalitas dan jelas, misalnya form justification memo atau emergency purchase approval form. Iya bener Bu, ya kan? Karena nih hal ini penting kan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan. Nah, lalu agar tetap terjaga lah untuk SOP-nya gitu Bu. Nah kalau misalnya cuma satu vendor kan takutnya untuk menghindari fraud gitu kan. Kalau cuma satu vendor, nah berarti tidak ada evaluasi dan perbandingan harga gitu Bu. Baik Pak, sarannya diterima. Kedepannya kami akan lebih mengkoordinasikan ini dengan manajemen untuk membuat format persetujuan darurat yang lebih baik dan benar lah, biar nggak kejadian terulang lagi seperti ini. Gitulah Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Kami akan memeriksa kelengkapan dokumennya. Baik, silakan Pak. Ini dokumennya udah saya jadikan satu, semua udah amat. Nanti boleh bantu tolong diperiksa aja. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sekian Bu audit dari kami Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Iya kan. Sore Pak. Sore Bu. Ya silakan duduk. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, Bu Kerin, kami dari tim audit akan meninjau laporan keuangan bulan terakhir dan mencocokkan dengan mutasi rekening bank. Oke, ini laporan kas kita periode Juni beserta rekening koran dan juga jurnal home. Oke, berarti ini laporan kasnya ya. Ini Ya Pak. rekening koran. Oh, berarti ini rekening korannya nih Bu. Nah. Oke, jurnal home. Bu, ini di saldo kas sama banknya ini kok bisa selisih nih Bu ya? Ini boleh nggak Bu ini dijelaskan Bu untuk penyebabnya ini Bu? Berbeda nih Bu, ini saldo
kas sama saldo banknya itu. Nah, selisih itu berasal dari transaksi supplier yang sudah dicatat tetapi masih belum diterima oleh bank. Jadi kita sedang melakukan rekonsiliasi harian. Baik, rekonsiliasi harian merupakan langkah yang tepat agar saldo tetap akurat tuh. Betul. Oke, baik Bu. Ini untuk yang lainnya sih saya lihat sih udah nggak ada kendala lagi. Cuman berarti untuk bagian keuangan udah oke lah untuk sistem pengawasannya ini. Cuman mungkin bagian yang tadi untuk integrasi antara data kas dengan sistem perbankannya ini harus lebih update gitu Bu. Nah jadi ketika vendor misalnya udah bayar, nah di bank itu juga harus langsung update kan, biar untuk menghindari keterlambatan dalam pencatatan gitu Bu. Oke. Sekian Bu untuk audit dari kami ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Mas. kasih. Oke, Bu, tadi kita sudah memiliki cukup data ya dari logistik. Nah, itu kendalanya ada di integrasi sistem dan untuk pemantauan armadanya tadi. Iya Pak, sementara dari purchasing perlu peningkatan dokumentasi evaluasi vendor. Untuk keuangan perlu konsistensi, rekonsiliasi, dan update data kas Pak. Oke, baik Bu. Mari kita rangkum hasilnya dalam laporan temuan sementara. Besok kita akan bahas dalam rapat penutupan. Baik Pak. Untuk auditnya sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih ya Pak atas Bapak dan Ibu ya atas kerjasamanya selama proses audit. Untuk dokumen-dokumennya sudah lengkap. Nah, cuman ada beberapa temuan dan rekomendasi dari kami. Oke, untuk pertama yang bagian logistik. Nah, yang bagian logistik disarankan kan tadi ada untuk sistemnya itu sudah tercatat, tetapi di form manual untuk di sistem belum tercatat, tapi di form manual itu udah tercatat gitu. Itu kan nggak sinkron. Iya. Nah, itu ada sarankan kan untuk sistemnya itu diproses lagi lah. Jangan nanti di form yang ada di sistem yang tidak ada gitu. Nah, ya disarankan lah untuk berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi gudangnya gitu kan. Lalu untuk tadi yang bagian purchasing ya, itu kan tadi ada temuan untuk yang di vendornya ya, yaitu kan seharusnya kan perbandingan harganya itu dengan 3 vendor, tapi karena tadi ada urgent, nah itu jadinya tidak ada perbandingan harga. Nah kalau saran dari kami, nah itu kalau memang harus, nah menurut saya sih itu harus ada persetujuan secara formalnya lah. Entah misalnya dia tanda tangan di formulir PR-nya tadi, nah bahwasanya misalnya atasannya ini ACC, bahwasanya hanya perbandingan dengan satu vendor. Nah ataupun sebenarnya yang bagian kedua yaitu balik lagi ke bagian logistik. Jangan semua urgent ya kan. Semua urgent bagian purchasing bingung gitu kan. Mau cari vendor lagi, mau konfirmasi, mau terbitkan PO, nah mau atur distribusi barang lagi. Nah makanya itu tadi saran saya, makanya Anda itu harus sistemnya itu harus benar gitu kan. Anda efek ke purchasing loh gitu. Saya sudah melakukan dengan yang benar Pak. Tapi kok bisa salah? Namanya Tapi manusia. biasanya bagian logistik itu selalu nge-push kita processing untuk mau urgent gitu. Kayak mana itu? Ini ngaruh ke finance juga loh nanti. Nah, ini dokumen yang ini nanti di proses pembayarannya aja. Padahal cuma satu vendor. Udah tidak dari quantity DO-nya salah, dan penerbitan JR-nya salah nanti. Nah, datang finance proses aja gitu kan. Memang ada tanda tangan posisi, proses bayar gitu kan. Itu kan berarti udah nyangkut ke semua departemen kesalahannya. Makanya kesalahan awalnya dari logistik gitu. Gitu Pak. Jadi makanya menurut saya itu harus sinkron lah. Jangan karena ini misalnya barangnya di sistem karena mungkin belum di stok kan. Jadi di kuantitinya masih banyak gitu kan. Kuantitinya banyak, jumpa rupanya tiba-tiba di stok aslinya kosong gitu rupanya kan. Misalnya di sistem 5.000 liter. Aslinya rupanya sisa 500 liter gitu kan. Terus dari bapak atau dari logistik
buat form permintaan barang dan form pembelian barang tadi kan urgent, penting 1 hari gitu kan. Kayak mana oli minyak mau penting 1 hari kan mau muat lagi, benar nggak Pak? Iya benar Pak. Mau dari tangkinya memuat lagi ke apa ke tempat penampungan atau apa ke tempat pengisiannya. Nah, itu butuh waktu Pak, nggak bisa oli 1 hari minyak solar 1 hari gitu Pak. Nah itu sih saran dari saya. Nah kalau dari financing mungkin palingan di dalam rekonsiliasinya lah kan, itu saya jangan ada telak-telak gitu kan. Kalau bisa langsung secara harian sih langsung update gitu on the track. Itu aja sih kalau saran dari saya. Jadi secara keseluruhan pengendalian internal perusahaan Bapak Ibu telah berjalan dengan baik dan mendukung tata kelola keuangan yang sehat. Nah, kami berterima kasih atas saran dari PwC dan kami juga akan segera menindaklanjuti saran atau rekomendasi dari kalian. Kami juga akan memperbaiki SOP kami, evaluasi vendor agar lebih disiplin dan lebih terdokumentasi. Untuk bagian gudang, kami akan melakukan pengecekan secara rutin dan akan meminta bagian IT untuk membuat sistem yang lebih bagus agar kami selalu update barang setiap hari. Sebenarnya sih sistemnya udah bagus, Iya. cuman memang dari SDM-nya saja yang agak kurang kalau menurut saya gitu. Nah, tapi ya secara keseluruhan udah oke lah gitu. Memang udah untuk sistemnya udah oke. Nah, kami juga mengapresiasi untuk komitmennya dari seluruh tim. Nah, semoga dengan langkah ini kan ada rekomendasi. Nah, semoga bisa diterapkan lah untuk perbaikan-perbaikan ini. Nah, agar perusahaan nanti semakin efisien dan semakin berkembang gitu. Ini ya Bu, berita acara untuk penutupan audit mohon ditandatangan. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, terima kasih untuk berita acara. Terima kasih Bu.